Oke, selamat datang teman-teman di channel YouTube Anything Course. Kali ini kita bakal belajar mengenai Python dari awal sampai bisa tentunya. Jadi kita bakal perkenalan terlebih dahulu apa sih itu bahasa pemrograman Python yang saat ini banyak amat digunakan oleh seluruh programmer. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang diciptakan untuk pengembangan web di sisi server tentunya, lalu pengembangan perangkat lunak dan matematika dan script system. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Python? Python itu dapat digunakan pada server untuk membuat aplikasi web. Terus Python dapat digunakan bersama perangkat lunak untuk membuat algoritma. Terus Python juga dapat terhubung langsung ke sistem basis data, jadi dia juga dapat membaca dan memodifikasi berkas. Python itu juga dapat digunakan untuk menangani data besar dan melakukan matematika yang rumit, makanya biasanya data scientist menggunakan Python. Terus Python juga dapat digunakan untuk membuat prototipe cepat atau untuk pengembangan perangkat lunak yang langsung siap diproduksi. Jadi mengapa sih Python? Karena Python itu bisa bekerja di berbagai platform tentunya seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Terus Python juga memiliki sintaksis yang sederhana yang sangat amat mirip dengan bahasa Inggris tentunya, jadi kita bakal lebih gampang untuk memahaminya. Juga Python memiliki sintaksis yang memungkinkan pengembang untuk menulis program dengan lebih sedikit baris daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya. Terus Python juga berjalan pada sistem interpreter yang berarti kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Ini berarti pembuatan prototipe cepat dilakukan dengan sangat amat cepat ya. Terus Python juga dapat diperlakukan secara prosedural, berorientasi objek atau fungsional. Dan juga kita bakal menggunakan versi utama Python terbaru adalah Python 3 yang akan kita gunakan dalam tutorial ini. Namun kalau misalnya kalian masih menggunakan Python 2, eh, meskipun nggak diperbarui, nggak apa-apa, karena perbaruannya cuma bagian keamanan. Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan untuk mempelajari sintaksisnya. Dalam tutorial ini, Python bakal di Visual Studio Code, dia itu di sini editor teksnya dan ini adalah bagian di terminalnya bagian outputnya. Aku nggak bisa buat bikin tutorial bagaimana cara penginstalasinya untuk penginstalasi Python-nya ke Visual Studio Code-nya karena aku nggak ada kuota dan internet di sini, jadi nggak bisa record untuk bagian instalasinya karena memang harus online. Tapi kalau kalian ingin mengetahuinya, sudah banyak di tutorial di YouTube karena penginstalannya cukup sederhana. Harusnya kalian bisa. Oke, di sini kita bakal langsung aja ke bagian eh, sintaksis Python-nya terlebih dahulu. Oke, pertama untuk menjalankan sintaks Python yaitu adalah seperti print, itu adalah print hello hello world. Jadi ini adalah sebuah cara mengeksekusi sebuah program di Python yaitu dengan print, yang dimana dengan print ini nanti outputnya akan menjadi hello world. Sebenarnya print ini tugasnya mengeksekusi sebuah program yang sudah akan kita buat nanti dengan ini macam-macam. Printnya itu bisa tipe data apa saja, bisa langsung string seperti ini atau variabel yang udah kalian buat atau function yang bisa kalian buat juga di sini. Jadi ini macam-macam. Tapi untuk contoh kali ini kita akan membuat sebuah string yaitu hello world yang dimana ketika dijalankan sebuah programnya akan menjadi hello world. Tuh. Sudah seperti yang kalian lihat di outputnya akan menjadi hello world.
Kalian bisa buat di inputnya seperti ini, tidak hanya hello world aja, karena ini tipe datanya string, jadi kalian bisa ubah teksnya macam-macam aja. Seperti saya, ini sembarang aja, dan dia akan dijalankan sesuai dengan apa yang kita tulis di sebelah sini. Oke teman-teman, kita bakal masuk ke indentasi Python. Apa itu indentasi Python? Indentasi Python itu mengacu pada spasi di awal baris kode. Sementara dalam bahasa pemrograman lain itu indentasi dalam kode itu buat hanya keterbacaan aja. Sedangkan indentasi dalam Python itu sangat amat penting. Jadi Python itu menggunakan indentasi untuk bertujuan menunjukkan blok kodenya seperti apa. Contoh, kita akan menggunakan indentasi seperti ini. Kita akan tidak jauh-jauh saja. 5 lebih dari 2. Nah, kalian tidak untuk awal-awal kalian nggak harus untuk mengerti programnya ini apa. Yang kalian harus mengertikan yaitu spasi yang di sini. Oke, tapi biasanya ketika kalian tekan enter di if seperti ini sudah menunjukkan dia udah ada indentasinya. Ketika sudah dijalankan, dia akan menjadi tulisan hello world juga sesuai dengan seperti ini. Tapi kalau misalnya langsung di enter seperti ini saja, dia akan terjadi sebuah error. Karena Python itu sangat amat penting dalam indentasinya. Jadi, jangan pernah untuk melewatkan indentasinya. Minimal spasi 1 kali sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia blok kode dari ini. Sebenarnya spasinya tuh bebas aja, mau seperti apa. Mau spasi 1 kali, 2 kali, atau sampai berpuluh-puluh kali, dia tetap sama aja, bakal tidak terjadi error. Yang penting ada indentasinya. Kalau misalnya tidak ada indentasinya, dia akan error. Terus, kalau kalian membuat program seperti ini, indentasi yang di awal sama yang di akhir, yang kedua juga harus sama. Contohnya, print aja, dia kan tidak error. Tapi kalau misalnya berbeda, sorry, dia akan error. Tuh, dia tidak bisa dijalankan. Jadi kalian harus mensamakan indentasinya dengan program sebelumnya. Setelah selesai indentasi, kita bakal masuk ke variabel. Variabel itu sederhana aja, yaitu dibuat ketika kalian menetapkan nilai padanya. Contohnya, X sama dengan 5, ini sudah menunjukkan bahwa dia variabel X, yang menunjukkan nilai X ini adalah 5. Atau kalian bisa ke Y sama dengan sebuah string, enter lagi. Hello. Ini berarti variabelnya ini berisikan dengan hello. Sesederhana itu sih variabel. Jadi kita bakal untuk bab variabel nanti kita bakal perdalam di video part 2. Untuk komentar itu ini sintaks komentar yaitu seperti ini. Komentar. Jadi Python itu memiliki kemampuan untuk memberikan komentar untuk tujuan dokumentasi dalam kodenya, untuk menjelaskan kodenya seperti apa. Jadi komentar itu dimulai dengan hashtag seperti ini, tanda pagar, dan Python itu bakal nampilin sisa baris sebagai komentar. Contohnya aja, print hello. Jadi ketika ini dijalankan,
yang akan tampil hanya hello world saja. Komentarnya tidak terjalankan. Namun, kalau misalnya di bagian programnya kalian tambahin tanda pagar seperti ini, dia akan menunjukkan bahwa dia komentar dan tidak ada yang dijalankan. Bakal di-skip langsung sama Python-nya. Terus, komentar dapat digunakan untuk jelasin kode Python, terus juga ya tujuannya untuk menjelasin sih biar kode-kode yang kita buat itu bakal jadi lebih mudah dipahamin. Juga kalau kalian ingin membuat komentar itu nggak hanya harus di atasnya kok. Kalian bisa buat di pinggir program yang sudah kalian buat pun dia akan tetap di skip dan nggak dijalankan eh, sama Python-nya itu. Dan yang tetap dijalankan adalah print hello world-nya selama di awal sini tidak ditulis dengan tanda pagar. Oke, dan komentar tidak hanya berlaku satu baris saja. Karena dia nggak ada sintaks khusus buat komentar sih, sebenarnya bisa berapa aja, mau sampai berpuluh-puluh baris kalian buat pun akan tetap menjadi sebuah komentar yang bakal langsung di skip oleh Python itu sendiri. Contohnya saya akan membuat 3 baris. Dan kalau kita jalankan, yang tetap dijalankan adalah print hello world, walaupun sudah kalian buat 3 baris atau ratusan baris dengan sintaksis komentar seperti ini, tidak akan dijalankan oleh Python. Dia langsung dijalankan ke program yang tanpa kalian taruh tanda pagar seperti ini. Dan Python membuat komentar itu nggak hanya dengan dengan tanda pagar saja. Kalau misalnya kalian memiliki tanda komentar yang sangat amat banyak, kalian bisa buat tanda kutip seperti ini. 3 tanda kutip. 1, 2, 3. Oke, ini kalian bisa tulis apa aja. Ini adalah komentar bertujuan untuk menjelaskan atau apapun bla 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 bla, terus kalian tulis tanda kutip 3 lagi di sini. Dan dia yang akan dijalankan hanya ini, dia menjadi komentar. Biasanya komentar itu saya gunakan ketika saya membuat program panjang dan saya tidak ingin menghapus beberapa sintaks, jadi saya membuat tanda komentar di program saya gitu. Oke, sepertinya untuk saat ini bagian pengenalan Python cukup itu saja dari pengenalan Python itu Python, seperti apa jalannya sistem Python, dan juga sintaksis Python-nya. Oke, sampai jumpa di video kedua saya, yaitu kita akan memperdalami sebuah variables dalam Python.